Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku DVR Malasari. Nah, udah awal bulan nih. Teman-teman gimana? Udah bikin budgeting belum? Kalau belum, ayo sama-sama kita bikin budgeting. Sebelum mulai kita untuk budgeting, boleh ya teman-teman minta dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya kalau aku upload video baru kalian nggak ketinggalan. Nah, pertama-tama sebelum aku mulai bikin budgeting untuk bulan Aprilnya, di sini aku mau evaluasi dulu untuk budgeting aku bulan Maret ya, teman-teman. Nah, ini dia dompet penyelamat aku, dompet disiplin aku, karena aku tuh jarang banget nyatet pengeluarannya apa aja. Jadi dengan dompet ini aku masih tetap ya teman-teman sesuai sama porsinya gitu, karena aku ngambil untuk pengeluaran apapun itu sesuai sama posnya, dan nanti aku bisa kembalikan lagi di posnya kayak gitu. Ini dompet kecil ini bener-bener penyelamat sih untuk budgeting aku ya. Untuk bulan Maret ini untuk selisihnya itu nggak banyak ya sisanya, tapi ya alhamdulillah masih ada bisa sisa gitu ya. Padahal aku udah ragu banget, aku udah ngerasa kayaknya jangan-jangan nanti bakalan minus ya untuk bulan Maret. Ternyata alhamdulillah masih ada sisanya teman-teman, walaupun nggak banyak, gak sebanyak bulan sebelumnya. Ini kalian bisa lihat sendiri, banyak banget pos yang kosong melompong ya teman-teman, dan sisanya itu kayak cuman 10.000, 2.000 kayak gitu-gitu sih. Tapi alhamdulillah sih teman-teman masih ada sisa ya, karena receh sisaan kayak gini kalau kita kumpulkan itu juga nominalnya lumayan loh. Dan ini setelah aku kumpulkan dan aku hitung untuk sisa budgeting bulan Maret itu masih ada sisa 143.000 teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Dan di sini untuk catatannya aku tulis fighting supaya aku tetap semangat untuk budgeting ya teman-teman. Karena di sini aku juga masih pemula dan masih kadang-kadang kayak kepikiran males nih kayaknya gitu. Soalnya ya seperti kalian tahu, memulai sesuatu itu nggak gampang ya teman-teman. Nah, untuk sisa uang budgeting itu aku pisahin dulu ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut dulu untuk bikin budgeting bulan Aprilnya ya. Nah, di sini untuk spesial Ramadan ya, aku ada perubahannya, itu hanya di belanja mingguan aja, karena berapa bulan sebelumnya itu aku udah pakai yang per minggu 170.000 ya teman-teman. Tapi di sini aku mau tambahkan, untuk sementara aku bakal balikin ke mode yang sebelumnya, itu per minggunya 200.000 ya teman-teman. Walaupun nggak begitu banyak perubahan, cuman ini aku untuk jaga-jaga aja ya, karena biasanya kalau misalnya udah bulan Ramadan, apalagi mendekati puasa Lebaran ya teman-teman, itu tuh beberapa kebutuhan pokok tuh udah naik gitu harganya. Jadi aku putuskan untuk menaikkan dulu di angka 200.000 per minggunya. Dan untuk yang lain-lainnya itu masih tetap sama, aku nggak bakalan ada perubahan gitu ya teman-teman, karena alhamdulillah masih bisa, kayaknya masih cukup gitu ya. Nah, ini seperti biasa untuk budget trackingnya aku bikin tiga pengeluaran, jenis pengeluaran gitu. Yang pertama ada fixed expense, terus variable expense, sama income-nya ya teman-teman. Nah, kembali lagi aku ingetin ya teman-teman, semua yang ada di sini ini gak ada niatan untuk pamer atau ria atau apapun ya teman-teman. Kalau ini mungkin untuk beberapa orang bisa dibilang biasa aja, mungkin ada sebagian orang juga ngerasa nominal ini tuh besar, atau ada yang mengatakan nominal ini kecil ya. Jadi sesuaikan budgeting itu sesuai sama pendapatan kalian, dan pendapatan setiap orang itu kan beda-beda
ya teman-teman. Tapi jangan lupa tetap bersyukur dan tetap bikin budgetingnya supaya bisa ngebantu kita agar kita juga nggak mengeluarkan sesuatu yang nggak seharusnya kita keluarkan. Dan yang pasti tujuan utamanya adalah selain agar semuanya itu sesuai sama porsinya, ya menghindari dari yang namanya hutang. Nah ini aku udah selesai bikin pembagiannya untuk budgeting tracker ya. Sekarang ini aku mau buat penjabaran untuk yang variable expense, karena itu yang untuk kayak kebutuhan sehari-hari yang paling krusial deh pokoknya ya. Kalau untuk yang fixed expense-nya itu kan seperti biasa ya, kayak mulai dari sedekah buat orang tua, buat tabungan kayak gitu ya. Itu yang nominalnya nggak berubah-berubah lah ya segitu-gitu aja ya. Mungkin bisa disesuaikan lah kalau misalnya mau dinaikkan untuk sedekahnya atau untuk nabungnya atau untuk orang tuanya kayak gitu ya. Nah ini untuk yang variable expense ini benar-benar aku pastikan banget, aku kira-kira sampai yang selogik mungkin lah ya. Kalau misalnya selama 1 bulan itu dengan budget segini cukup atau enggak gitu. Jadi teman-teman juga sama, kalau misalnya mau bikin budgeting, pastiin estimasi yang kalian buat itu masuk akal ya teman-teman. Jangan sampai nanti kalian udah buat ternyata kurang karena perhitungannya itu nggak masuk akal atau suka jadi irit-irit banget kayak gitu, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya kalian juga yang susah atau malah mengganggu yang sudah kalian pisahkan untuk ditabung kayak gitu ya. Lanjut aja, ini untuk estimasinya aku belanja bulanannya masih di 350, susu dan diapersnya masih 270, terus untuk berasnya masih 300.000, untuk gas dan galonnya 150.000, untuk BBM atau bensinnya 200.000, makeupnya 100.000, cemilan 100.000, dana tak terduga atau jaga-jaganya 100.000, listriknya 400.000. Belanja mingguannya nih, per minggu aku kasih 200.000 ya. Dan terus ada bu dapurnya, ini di sini aku budgetkan 150.000. Terus untuk pegangan bunda dan iuran lingkungan 60.000. Nah ini yang biasa aku pakai ya teman-teman, yang selama ini aku pakai, dan alhamdulillah ya masih bisa nyisa atau mungkin cukup lah istilahnya gitu ya, walaupun karena sisanya nggak terlalu banyak gitu. Untuk bikin estimasi udah selesai. Sekarang waktunya aku pisahkan budget uang ini ke dalam posnya masing-masing. Nah ini part yang menyenangkan ya teman-teman, karena udah lega juga sih, karena kalau misalnya uangnya udah dipisah-pisah itu udah berasa berkurang lah ya beban gitu ya. Karena perasaan takut uang yang gak cukup kayak gitu atau kepake untuk keperluan yang lain itu pasti ada kalau uangnya nyampur jadi satu gitu ya. Satu hal yang aku rasain teman-teman setelah menerapkan budgeting ini itu satu hal yang paling berkesan menurut aku. Jadi aku tuh sadar gitu, ternyata uang yang aku dapatkan itu bukannya kayak gajian, wah uangnya banyak, enggak, ternyata rezeki yang aku dapat itu udah ada porsinya masing-masing gitu. Kayak misalnya aku dapat gaji UMR ya teman-teman. Nah itu tuh setelah aku estimasikan, aku budgetkan, itu ya pas untuk itu doang gitu teman-teman. Dan tapi alhamdulillah ya ada masih bisa nabung gitu. Itu aja sih, jadi nggak kayak dulu wah uang aku banyak ya ternyata begitu, enggak teman-teman sama sekali. Karena ya emang Allah tuh maha tahu ya gitu kebutuhan kita dikasih rezeki sekian gitu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lanjut lagi nih teman-teman, ini part yang aku nggak boleh skip ya buat diri aku sendiri, karena ini tuh penyemangat banget kalau aku budgeting. Jadi ini aku mau isi single fund. Di sini aku isi dana darurat. Nah, aku catat ya teman-teman itu uangnya berapa gitu. Jadi ini simpel aja sih, pakai kertas kayak gini aja. Terus untuk dana pendidikan, terus dana lebaran, ini bulan ini terakhir ya teman-teman. Aku alhamdulillah walaupun
kayak nggak sampai penuh gitu, tapi ini bisa lah ngebantu nanti untuk membantu meringankan lah ya gitu kebutuhan Idul Fitri gitu. Terus sama satu lagi itu aku punya yang nggak penuh-penuh itu ada challenge 20.000 karena aku benar-benar susah dapat pecahan 20.000. Yang selanjutnya juga aku punya power of 5.000 sama 2.000. Ini yang paling gampang sih didapatnya, tapi jarang apa ya namanya, paling sering lah kalau misalnya pembelian kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah nih udah lumayan banyak terkumpul gitu ya. Dan yang terakhir ini aku ada challenge kalender. Nah ini aku baru isi 10.000 teman-teman. Nah ini aku ngisinya itu kayak kembalian belanja gitu, atau sisa budgeting yang paling sering ya. Itu aku pakai sisa budgeting. Nah ini walaupun kadang penuh kadang enggak, tapi lumayan loh teman-teman. Dari sisa budgeting itu kayak aku kerasa banget sih hasilnya, karena yang tahun lalu kan aku udah pernah langsung aku udahin tuh. Nah ini yang baru ya untuk 2023, nanti kita lihat dapatnya tuh berapa. Aku juga nggak sabar sih, ini tuh benar-benar kayak iseng-iseng berhadiah gitu loh teman-teman. Apa ya, kayak durian runtuh aja gitu, rezeki kaget lah ya. Ini udah selesai, aku langsung bikin lagi untuk yang baru ya teman-teman. Ini untuk bulan April kertasnya. Ini yang kecil aja kayak gini, yang penting ada tandanya gitu loh. Nah, oh iya teman-teman, untuk semua barang yang aku gunakan di budgeting ini, itu kalau kalian mau samaan bisa klik link pembeliannya di description box ya. Di situ nanti aku akan cantumkan. Nah ini aku udah selesai, sekarang aku mau bongkar celengan koin. Jadi ini celengannya udah penuh ya teman-teman. Nah ini tuh kecil aja gitu karena bekas ciki potato gitu pokoknya deh. Nah ini aku nggak tahu berapa, tapi kayaknya sih lumayan ya teman-teman. Nah ini mau aku hitung dulu, nanti bakalan aku tukerin ke minimarket karena biasanya mereka tuh butuh ya koin-koin kayak gini, butuh banget kayaknya. Nah terus ya udah, ini lumayan kan teman-teman, kembalian dari jajan, kembalian dari belanja yang koin-koin gitu ya. Kalau dimasukin ke dompet, ini kan dompet pintar aku nggak ada sletingnya ya. Nah itu daripada hilang, mendingan aku taruh gitu. Jadi yang uang di dompet itu yang bulat-bulat aja, yang kayak kertas-kertas gitu. Ini aku dapat 60.000, lumayan banget kan teman-teman. Itu sudah budgeting aku kali ini. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.